Terdengar jelas, Pak Im. Selamat bergabung pada Pak Im dan teman-teman semua pada rangkaian kedua acara AI Strategy Class. Saya baik, saya izin buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Bapak Im Syamsi, yang merupakan Kota Umum OKC Indonesia. Yang saya hormati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta yang sudah bergabung di dalam Zoom, dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bergabung pada acara dan rangkaian kedua hari ini. Yang mana kita memasuki sesi mematangkan ide dan mengenali target pasar, sebuah fondasi krusial bagi siapapun yang ingin membangun usaha yang tidak hanya inovatif, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, ide yang baik tidak cukup hanya kreatif, namun harus diuji, dipertajam, dan diarahkan pada kebutuhan pasar yang nyata. Tanpa berpanjang-panjang lagi, marilah kita siapkan diri untuk menyimak materi kepada Bapak Ibnu Syamsi. Waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Adan. Alhamdulillah pagi, siang ya hari ini sudah siang teman-teman. Eh, Bisa jumpa dan silaturahmi di layar Zoom ini, walaupun di layar Zoom, insya Allah kita mengisi waktu untuk saling belajar. Saya juga mau belajar dan juga semoga waktu kita sambil berpuasa bisa bermanfaat untuk diri kita, ya, untuk juga untuk semuanya. Terima kasih. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, di hari yang bulan Ramadan, sambil berpuasa untuk yang umat Muslim, bisa eh, sama-sama ada standby di layar Zoom, mungkin ada di kantor, di perjalanan. Ini saya lihat ada Bu Inge di bis Transjakarta ya Bu Inge ya. Atau virtual background atau beneran nih Bu Inge? Gak apa-apa Bu Inge mau bicara, boleh. Saya lihat Ibu Inge ketua komunitas dari PPN hadir. Terima kasih Bu Inge. Dan juga teman-teman komunitas penggerak lainnya ini diselenggarakan oleh OKOC. Alhamdulillah eh, teman-teman penggerak maupun anggota penggerak juga hadir di dalam acara hari ini. Dan acara hari ini memang bertujuan untuk kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi pengalaman ya. Saya tidak akan menggurui, tapi memfasilitasi aja teman-teman sama tahu bisa juga berbagi sharing di sini. Ya, kita lihat ada 28 yang hadir, Alhamdulillah. Dan ini adalah pelatihan yang berseri ya. Ya, mungkin minggu lalu sudah ada Pak Ruli Marjono untuk mau berbagi tentang AI strategik yang lainnya. Nah, pada hari ini saya tentang mematangkan ide dan mengenali target pasar, bagaimana kita menggunakan tools AI. Nah, saya juga, oke, saya lupa, saya mau coba share screen aja langsung ya. Share screen-nya berarti yang mana? Ya. Jadi saya menyambut baik teman-teman OKOC membuat kelas yang sangat
bagus, sangat bisa dimanfaatkan buat anggotanya dalam membesarkan usahanya. Tujuannya itu. Dan menggunakan tools yang sekarang lagi ramai, yaitu tools AI. Oke, sudah nampak di layar? Sudah Bapak, sudah nampak. Sudah. Bentar. Ini atau... yang ini. Oh ya, saya perkenalkan juga bahwa selain saya aktif di FPOC, tentu saya juga ada beberapa usaha. Nah, usaha saya itu salah satunya sekarang juga mengikuti tren eh, kekinian, yaitu usaha di bidang AI. Nah, di bidang AI ini saya eh, membuat satu perusahaan AI yang berbidang untuk pengolahan atau editing image atau video, gambar dan video. Nah, namanya artea.ai. Nah, ini alhamdulillah saya kenapa membuka usaha bidang ini, tujuannya untuk bisa juga em, memberikan teman-teman dari talenta-talenta muda bidang AI kita, ya, supaya mereka juga bisa berbagi ilmunya dan berbagi yang positif buat bangsa kita, dan juga membuka lapangan kerja tentunya ya. Dan ini sebenarnya banyak sekali talenta muda kita ya, di bidang AI yang bagus sekali. Nah, ini sayang kalau sampai tidak difasilitasi oleh kita sendiri anak bangsa. Belum mereka pasti banyak negara lain minat untuk merekrut mereka di negara mereka, di India, di Amerika. Itu talenta Indonesia sangat disenangi, ya, sangat bagus-bagus di Eropa. Nah, sebelum mereka direkrut oleh negara asing, ya saya malah um, rekrut mereka dan bekerja sama untuk bisa bridge mereka. Ya, ini akhirnya Artea.ai tercipta. Alhamdulillah. Nah, itu nanti teman-teman bisa silakan uh, melihat Artea.ai. Oke, ini sudah ada ya di layar ya. Nah, pertama, sekarang ini kita pada era AI. AI mungkin, nah saya ingatkan teman-teman ya, era AI ini kemungkinan ini nggak lama, mungkin hanya 2 tahun. Makanya manfaatkan momentumnya supaya kita bisa membesarkan bisnis kita. Momentum ini sangat baik sebelum ada teknologi yang lebih besar, lebih hebat lagi. Ya, mungkin beberapa tahun sebelumnya kita mengenal namanya Internet of Things, ya. Internet of Things, terus kemudian ada eh, big data, ada apapun di era internet 5.0, ya. Nah, ini sekarang ini fokusnya lebih kepada AI. Ya, dulu ada robotics juga ramai, kemudian ya terakhir-terakhir Internet of Things, sesuatu apapun tools yang bisa dipakai dalam internet.
dengan tools internet. Nah, sekarang sudah eranya AI. AI ini hanya 2 tahun, teman-teman, kemungkinan karena bisa biasa knowledge-nya berjalan, sharingnya dan semua juga open source. Nah, bisa jadi nanti dalam 2 tahun ke depan ada yang lebih canggih lagi daripada AI ini. Ya, jadi memanfaatkan lebih bagus. Oke, berikutnya. Nah, dalam dunia bisnis saya khususnya teman-teman di basis Ih, UMK. cakep banget. Ya Allah, gitu. Oh, keren. Nah, ini transformasi digital melalui AI, khususnya buat teman-teman yang berbasis UMKM. Nah, ini harus mulai mengubah cara bisnisnya, bagaimana kita menjalankan usaha kita dan berinteraksi dengan pelanggan kita. Nah, kita dapat menggunakan AI dari mulai menganalisa data hingga otomasi prosesnya. Jadi, kalau saya biasa menyebut AI ini sebagai tools kita, sebagai super asisten kita. Ya, bisa jadi mungkin kita yang harusnya eh, merekrut banyak karyawan, akhirnya dengan AI banyak super asisten yang terbantukan. Ya, ini ikuti nih kalau nggak salah ada 4 seri tentang strategic AI. Yang pertama tadi kemarin sudah minggu lalu dengan Pak Ruli, kemudian sekarang dengan saya dan nanti minggu depan sama praktisi AI luar biasa namanya Pak Cecep. Ya, Pak Cecep, nanti teman-teman bisa lebih menguasai juga bagaimana mengelola video, gambar, edit, edit gambar dan lain-lain itu nanti di minggu ketiga, ya minggu depan. Nah, kalau dengan saya sekarang lebih kepada bagaimana kita mentransformasi digital melalui AI untuk bisnis kita. Ya, bisnis kita dari dasar dari nol. Nah, AI ini akan menjadi kebutuhan utama kita dalam bagaimana kita meningkatkan daya saing di pasar global yang luar biasa sekarang ini. Ya, semua kalau kita di keranjang kuning atau di toko e-commerce berwarna orange atau warna hijau, nah mereka itu para pedagangnya udah mulai menggunakan AI dan ternyata saya pernah ngecek mereka itu bukan orang kita, bukan orang Indonesia, orang dari negara lain. Mereka mempunyai akun di kita, jualan di kita, dan kirim barang langsung dari mereka, dari negara mereka. Nah, ini mudah-mudahan dengan AI teman-teman bisa meningkatkan daya saing dan juga mempertahankan pasarnya. Nah, kemudian juga ini peluang inovasi untuk bisnis yang pemula nih. Buat kita di OKC banyak yang bisnisnya masih pemula. Nah, ini AI tidak hanya menawarkan efisiensi, memang tujuannya adalah efisiensi dan juga efektivitas. Tapi juga bagaimana AI ini bisa berinovasi, berkembang meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas. Nah, kita ingat pesan Pak Sandiaga Uno, beliau adalah pendiri OKOC, ada namanya 3 C. C pertama adalah inovasi. Ya, kalau bisnisnya mau bertahan panjang, lama, dan itu harus ada inovasi. Ya, kalau mau cepat ya udah apa adanya, tapi nanti perang harga, perang berdarah-darah di Samudra Merah. Nah, ini akhirnya daya saing kita nggak kuat. Nah, perlu ada inovasi. Yang kedua, C-nya adalah adaptasi. Nah, dengan kondisi apapun yang terjadi, kita harus bisa beradaptasi. Kita sudah belajar pada saat 5 tahun lalu, COVID terjadi di negara kita, di semua dunia. Nah, UMKM di Indonesia ini paling jago beradaptasi. Ya, sehingga eh, apa yang dilakukan oleh UMKM Indonesia itu juga diikuti oleh para korporasi besar yang ingin bertahan dan akhirnya mereka turun ke jalan seperti dengan teman-teman UMKM. Nah, si ketiga adalah kolaborasi. Nah, kita nggak bisa sendiri. Nah, ini kolaborasi. Kolaborasi bisa dilakukan oleh kita langsung dengan komunitas, dengan teman-teman, juga kolaborasi dengan siapa? Dengan AI. Nah, karena sumber daya yang sangat terbatas di UMKM ini kita manfaatkan ya alat-alat yang dapat mendukung pertumbuhan usaha kita secara cepat dan juga terukur. Nah, salah satunya adalah kita berinovasi dengan menggunakan AI. Nah, tantangannya dalam adopsi AI.
ke depan. Walaupun memang banyak sekali manfaat yang bisa ditawarkan, yang kita bisa dapatkan eh, terhadap adopsi digitalisasi khususnya dengan AI. Bagi pemula, bagi pelaku usaha UMKM yang masih walaupun hanya, tapi hambatan-hambatan, kompleksitas bisnis, dan kurangnya pengetahuan tentang cara bagaimana memanfaatkan AI secara efektif dalam operasional bisnis kita, ini adalah menjadi tantangan sendiri. Dan makanya OPOC membuat khusus pelatihan tentang strategik AI ini untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, teman-teman tidak tersendiri, tetapi alhamdulillah ada komunitas yang bisa mendampingi. Nah, sehingga tujuan program ini tercapai yaitu adanya pemahaman dasar dari AI bisnis, kemudian kemampuan praktik bisnis yang bisa kita langsung lakukan dan identifikasi. Ya, oh ya ini eh, saya ingatkan teman-teman panitia untuk merekod ya, merekam acara ini. Sudah belum ya? Direkam. Sudah, Pak. Oh, sudah ya. Iya, dan sudah ya, benar ya. Sudah, Pak. Oke, Tadi sebelum saya buka itu sudah recording in progress. oke, alhamdulillah. Jadi nanti filenya bisa dibagikan di YouTube ataupun dimanapun supaya bisa nanti bisa lebih banyak dimanfaatkan lagi untuk teman-teman yang belum bisa hadir. Nah, AI ini tujuannya juga meningkatkan efisiensi dari usaha kita, ya bisnis kita lebih efisien dan tapi lebih agile, lebih cepat, tangkas ya dalam memenuhi permintaan pasar. Kemudian dengan AI kita bisa membangun rasa percaya diri, kemudian menjadi jembatan menuju pembahasan lanjutan. Nah, dengan AI seperti kali ini nih, teman-teman akan ada di dalam satu komunitas yang positif, yang adaptif, ya mudah-mudahan tidak terputus pada hari ini karena minggu depan masih ada lagi materi yang menarik. Nah, saya ingatkan teman-teman panitia ini buat yang hadir, khususnya yang mereka hadir 3 kali sesi, nanti dilihat ya absensinya, um, bisa diberikan gratis eh, sertifikat elektronik dari POC ya. Nanti saya bantu tanda tangan juga. Suaranya bocor. Jadi yang 3 kali berturut-turut hadir, ya nanti minggu depan sekali lagi hadir akan diberikan elektronik sertifikat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kemudian fokus pada program OPOC dengan AI ini adalah bagaimana untuk hari ini strategik AI-nya adalah bagaimana merumuskan ide bisnis yang matang. Kita bisa mengenali target pembeli yang potensial, kemudian juga identifikasi tren pasar dengan cepat. Nah, ini nanti kita coba belajar praktek bersama-sama, teman-teman juga bisa langsung mempraktekkan. Nah, teknik mematangkan ide bisnis dengan AI. Nah, jadi kadang-kadang saya melihat pebisnis pemula itu melakukan bisnis dulu itu apa adanya aja, cepat memang, tapi akhirnya cepatnya itu tidak sistem, tidak berkelanjutan, sustainability-nya tidak ada, karena mereka asal buat, mereka asal taunya, oh ini memang di kok sama masyarakat, tapi mereka tidak mempersiapkan semuanya dengan matang. Nah, dengan bantuan AI, akhirnya ide tersebut bisa lebih matang. Kemudian juga dengan menggunakan teknologi, semua bisa digali lebih dalam lagi, sehingga juga wawasan kita juga akan mendapat lebih baik lagi dengan algoritma analitik. Nah, kita semua bisa mengidentifikasi apa aja aspek-aspek unik dan yang menjadi pembeda dengan bisnis yang sudah ada saat ini. Dan akhirnya apa? Akhirnya akan bisa menarik perhatian pasar. Nah, dengan AI juga diharapkan teman-teman bisa meriset tren pasar. Jadi melakukan penelitian. Ya, kalau mau bisnisnya mau langgeng, mau serba berkelanjutan, nah perlu adanya riset. Ya, kalau mau cepat,
ya cepat itu saya sebutnya bisnis yang ikut-ikutan. Akhirnya karena ikut-ikutan, akhirnya bisa jadi cepat berakhir juga karena 80% bisnis orang UMKM itu nggak bertahan sampai 3 tahun. Nah, ini yang harus dijaga. Nah, makanya perlu riset tren pasar secara cepat dengan menggunakan teknologi AI ini, kecerdasan buatan. Nah, sehingga kita sebagai pebisnis dapat juga bisa mengidentifikasi tren pasar yang relevan, produk atau jasa yang apa saja yang sedang diminati oleh konsumen saat ini, dan juga bisa menghilangkan kebutuhan untuk melakukan riset secara manual yang memakan waktu dan kadang-kadang seringkali tidak efisien. Melakukan penelitian itu mahal banget, ya, mahal. Tapi dengan bantuan AI bisa lebih cepat dan lebih efisien, lebih murah. Tapi kita juga perlu untuk bisa kerjasama dengan banyak akademisi, ya, sehingga bisa para akademisi ini juga memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan riset penelitian yang benar. Ya, terima kasih. Ada Bu Evi, Sofia, Ketua Umum POC, beberapa anak dan teman-teman juga. Ya. Nah, kita ingin teman-teman yang menjalankan usaha itu benar-benar mempunyai target pembeli yang dan tepat sasaran. Nah, kalau kata Pak Sandi itu adalah 3T. 3T-nya adalah tepat, tepat waktu. Nah, jangan sampai bikin bisnis ternyata minati. Kita tidak ada kebutuhan di masyarakat. Nah, pemanfaatan AI benar-benar bisa melakukan pemetaan profil target pembeli, kemudian juga bisa memungkinkan bisnis kita lebih memahami karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Nah, dengan menganalisa data seperti data demografi, ya, demografis itu umurnya, eh, warna, warna kesukaan juga bisa, terus kemudian gender, perempuan, lelaki, lokasinya ada di mana, ya, minatnya apa, kebiasaan mereka itu apa. Nah, akhirnya kita dapat menemukan di pemasaran yang lebih efektif dan personal. Contoh kalau kita suka naik Gojek, ya, nah itu kan suka terima email. Habis turun, tiba-tiba langsung terima email. Dan yang ngasih tahu, ucapkan terima kasih sudah menggunakan jasa Gojek misalnya. Tapi sebenarnya data kita itu dikumpulkan oleh Gojek, sehingga dia tahu kebiasaan kita itu kalau pagi kemana, pada saat kita buka aplikasi, dia langsung menyodorkan eh, apa namanya, titik keberangkatan yang langsung ke tempat yang biasa kita lakukan dan dengan harga khusus. Harganya khusus, nggak usah ditengok-tengok lagi, cuman one button pencet langsung langsung order terjadi. Nah, itu karena apa? Karena dia bisa menganalisa data demografis kita, ya. Dan biasanya tiap bulan dikasih tahu sama Gojek. Bulan ini Bapak sudah menggunakan berapa kali layanan, berapa menghabiskan uang per bulan untuk Gojek. Paling besar di mana? Oh, di Gojek Ride atau di, di Gokar atau di GoFood dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan analisa demografis. Yang ini para platform digital. Nah, kita pun juga bisa menganalisis nih kompetitor yang dengan berbasis AI. Ya, penting banget menganalisa kompetitor kita siapa. Ya, yang tadi kan Pak Sandi bilang harus beradaptasi. Kalau kita nggak tahu siapa kompetitor kita, akhirnya kita merasa sudah ada di zona nyaman, merasa paling nyaman. Nah, akhirnya kita terbengkelur, terbeng, apa, merasa nyaman di zona nyamannya, ya, merasa tidak ada kompetitor. Padahal banyak banget kompetitor yang memakan pangsa pasar kita, pasar target income. Nah, ini kita bisnisnya nggak lama lagi akan tutup.
Nah, dengan menganalisa kompetitor ini, akhirnya kita bisa memahami posisi kita pasar itu seperti apa, mereka itu ada di mana, dan kita berharap posisi kita akan lebih baik. Ya, nah kita bisa mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pesaing kita. Juga kita bisa merumuskan strategi pemasaran yang tepat. Tadi Pak Sandi bilang 3T, ya, tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Sehingga akan menjadi eh, perhatian dan ketertarikan target pasar kita terhadap kita, dan akhirnya mereka menjadi eh, pelanggan yang setia. Nah, paling penting adalah pelanggan yang setia. Nah, nanti kita akan praktekkan prompting secara sederhana menggunakan prompt. Ya, mungkin udah sering nih teman-teman melakukan prompting ya, yang tepat berbisnis untuk dapat memperoleh masukan, kritik, dan rekomendasi yang berharga terhadap konsep bisnis yang sedang mereka kembangkan. Nah, itu untuk materi yang bisa saya sampaikan. Kita coba sebelumnya kita akan coba praktekkan ya bagaimana mempraktekkannya. Sebelum kita mempraktekkan, ada pertanyaan dulu, Mas Adan. Silakan Mas Adan buka dengan pertanyaan sebelum kita coba praktek. Dan teman-teman prakteknya di mana? Nah, ini boleh eh, apapun yang teman-teman suka ya, misalnya eh ChatGPT, Mini, ya, Gemini, atau juga yang lainnya ada Claude.ai dan lain-lain. Silakan saya serahin dulu, Mas Adan. Baik, terima kasih Pak Im Kalau atas materi yang sudah diberikan ya. Jadi teman-teman memang betul kata Pak Im tadi bahwa adaptasi terhadap teknologi menjadi penting di sini demi menjaga keberlanjutan bisnis. Karena siapa yang bisa mengikuti kebutuhan pasar, dialah yang akan memenangkannya. Dalam hal ini AI sedang menjadi satu tren yang mungkin mega tren bisa dibilang, yang mana hampir semua orang menggunakannya sehingga kita selaku pelaku bisnis diharapkan untuk beradaptasi dengan hal itu. Oke, eh selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan bagi yang hendak bertanya untuk mengajukan pertanyaannya kepada Pak Im. Sementara saya batasi dulu sebanyak 3 peserta. Bagi peserta yang hendak bertanya, silakan angkat tangan atau boleh menuliskannya di kolom komentar. Dipersilakan teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu yang hendak bertanya untuk angkat tangan atau menuliskannya di kolom komentar. oh ini ada pertanyaan nih, Mas Adan. Baik, ada Di, satu pertanyaan masuk dari kolom komentar ya, dari Andi Ramlah. Pertanyaannya, perbedaan Gemini AI ChatGPT, sorry, perbedaan Gemini AI, ChatGPT dan Meta untuk bisnis pembuatan iklan itu pembuatan iklan atau apa saja. Jadi bedanya antara Gemini AI dan ChatGPT itu apa aja Pak? Gitu kurang lebih yang saya tangkap. oke, baik. Terima kasih, ini pertanyaan bagus dari Andi Ram. Lah, jadi kita itu yang disebutkan itu adalah semuanya adalah tools AI yang bisa kita manfaatkan, ya. Dan ada yang gratis, sebagian besar gratis untuk skala dasar ya. Nanti untuk yang pro lain, mereka biasanya minta kita upgrade untuk bisa yang berbayar. Nah, ini manfaatkan aja dulu yang gratisannya. Gemini, Gemini AI dan ChatGPT. Nah, Meta itu mungkin yang ada di kalau kita pakai WhatsApp ya, WhatsApp bisa. Nah, bisa bertanya apapun kepada mereka. Ini tiga mesin learning yang suka ada di depan kita ya dengan mudah. Nah, untuk pertanyaan bisnis pembuatan iklan. Nah, pembuatan iklan ini mungkin yang dimaksud pembuatannya itu lebih ke gambar atau video. Nah, kebetulan saya juga sudah mencoba yang dari Gemini dan ChatGPT. Kalau Meta Meta AI yang ada di WhatsApp, saya belum pernah coba ya. Nah, Gemini dan ChatGPT bisa untuk bisa buat iklan, gambar dan lain-lain ya.
Dan tentu nanti itu prakteknya minggu depan tuh bersama Pak Cecep. Nah, saya dari RT AI ya, CEO RT AI. Nah, sebenarnya bisa nih teman-teman pakai RTA.ai. Nah, itu banyak banget tools untuk mengedit gambar maupun video. Ya, itu caranya buka aja di browser langsung RTA.ai dan bikin iklan, bikin video dan lain-lain. Itu menggunakan RTA.ai mungkin lebih mudah nanti ya. Nanti mungkin prakteknya minggu depan tuh sama Pak Cecep ya. Itu oke. Berikutnya apalagi Pak Dan ada lagi? Oke, baik Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom komentar. Mungkin saya izin batasi dulu sampai pertanyaannya Pak Arafat Garuda ya nanti. Karena kebetulan ini sudah ada 4 Pak Im yang bertanya. Jadi saya bantu batas dulu sampai Pak Arafat pertanyaan keempat. Saya izin sambung ke pertanyaan kedua terlebih dahulu Pak. Di sini ada pertanyaan dari Mahrida. Eh, Pak Im, gimana caranya untuk pemasaran produk kedelai bubuk ya Pak? Tolong dibantu. Mungkin bagaimana memanfaatkan AI untuk pemasaran produk kedelai ini Pak? Oke. Ini contoh nih. Ada siapa? Mahrida di Tanjung Rida. Nah, Mahrida. Nah, produknya adalah kedelai bubuk. Nah, ini bisa teman-teman nanti manfaatkan bertanya kepada AI langsung bagaimana kita mematangkan ide bisnisnya dan bagaimana eh, mengenali target pasar kita dan apa saja yang perlu kita siapkan untuk supaya bisa eh, unggul di target pasar produk kedelai bubuk ya. Nah, bisa nanti kita coba praktekin ya, eh, Mbak Rida. Iya, Nanti siap, Pak. bisa dicoba langsung. Ada, Siap, Bu Pak. Maridanya ada? Oh, ada, Pak. Iya, Pak, di sini. Iya, Oh ya, keren nih kedelai bubuk. Gimana sumber kedelai bubuknya mudah atau memang bertanam kedelai oh, langsung? oh, enggak, agak ini sih, Pak. Kalau kita kan kedai lokal, agak susah juga sih kadang-kadang. Dapat dia di lapangan kan Iya. agak susah tuh. Makanya saya masih ini juga, ya bertahan sih saya usahanya produksinya mulai dari tahun 2010 sih sebenarnya, Pak. Tapi alhamdulillah sampai sekarang masih produksi, walaupun saya main PO aja, karena kendala modal nih, gitu kan, Pak. Oke, siap. Alhamdulillah bagus Bu. Di mana ini Bu? Saya di Bandar Lampung, Pak, daerah Teluk, Oh, Teluk Betung Utara. Masya Allah. Keren. Siap Bu. Nanti ngobrol lagi ya. Siap, Nanti Pak. belajar tentang AI. Bagus Ibu udah bisa mau bergabung. Terima Iya, kasih Bu. makasih, Pak. Ya Mas Adan. Berikutnya Mas Adan. Baik, selanjutnya saya izin ke pertanyaan Ibu Tania Nur Aulia. Apa perbedaan dalam sistem pencarian ide bisnis dari sistem pemasaran yang lama dan AI? Philip Cottrell misalnya dalam pemikiran marketing yang lama. Saya izin ulang pertanyaan Ibu Tania Nur Aulia. Apa perbedaan dalam Oh, pencarian ide bisnis dari sistem pemasaran yang lama dengan AI? ya, Philip Kotler misalnya dalam pemikiran marketing. ya. Nah, ini menarik Bu Ibu Tania. Ya, Tania ya. ya. Jadi saya sampaikan tadi bahwa AI ini bisa menjadi seperti asisten pribadi kita yang super asisten, yang super pinter, ya. Mungkin kita belum sempat baca buku tentang konsep pemasaran dari Philip Kotler. Ini Philip Kotler ini maha gurunya pemasaran, marketing. Ya, saya eh, kuliah juga banyak membaca buku-buku beliau karena diwajibkan. Ya, kita banyak belajar konsep buku marketing dari Philip Kotler dan juga ditambah Philip Kotler juga ada guru lokalnya yaitu Pak Hermawan Kartajaya. Nah, dengan AI, AI itu dia sebenarnya
membaca semua apa yang ada informasi di internet, yang juga menjadi pembicaraan yang ada di internet. Ya, dia punya kemampuan untuk bisa mengolah, bisa memahami, kemudian bisa menghasilkan teks secara natural. Nah, karena AI merekam semua yang ada tentang apa yang kita tanyakan. Kalau kita tanyakan tentang pemasaran Philip Kotler, dia akan sampaikan. Nah, inilah yang disebut namanya large language model, ya, model bahasa besar. Nah, ini AI terus berkembang karena adanya language model yang dia pakai untuk bisa menjawab itu semua. Makanya, teman-teman, manfaatkan AI dengan baik dan benar, jawab apapun atau bertanya apapun dengan AI dengan yang eh, positif. Karena kalau kita menulis hal-hal yang buruk, menulis hal-hal yang negatif, nah AI akan merekam. Bahayanya kalau semakin banyak yang menulis hal yang sama, negatif tersebut, akhirnya akan dimunculin oleh AI adalah pengertian atau pemahamannya persis yang kita tulis. Nah itu, jadi saya juga ingat tuh waktu Pak Sandiaga Uno di acara eh, Muslim First, yang mana nih videonya yang bukan ini. Nah, acara ini Muslim First. Jadi Pak Sandiaga Uno tuh punya namanya aplikasi Muslim First untuk buat yang umat Muslim, untuk biasanya kan kita pakai Muslim Pro. Nah, pakai nih produk lokal namanya Muslim First. Di dalamnya ada namanya A-Iman, Iman, ya Iman. Ini tujuannya untuk kita bisa berinteraksi, bertanya tentang ilmu-ilmu agama Islam di aplikasi tersebut. Nah, tapi Pak Sandi ingatkan, ayo bertanya dengan baik dan bijak, ya, dengan kata-kata yang positif, jangan malah membuat AI terjebak ataupun mensuplai bahan-bahan ke AI, bahan-bahan yang tidak baik. Akhirnya itu rekaman buat AI, akhirnya ada yang bertanya sejenis akan dikeluarkan apa yang jawaban negatif kita. Kadang-kadang begitu. Nah, itu yang disebut namanya large language model. Ya, jadi apa yang tadi ditanyakan oleh Ibu tentang apa bedanya, sebenarnya perbedaannya ya tidak ada, tapi kita dibantu secara cepat dan efisien dan efek dengan AI dalam cari gitu. Dibanding kita harus membuka nah buku Philip Kotler yang bukunya banyak banget, ya, mungkin saya waktu itu udah tentang marketing manajemen yang versi 12 cetakan ke-12. Biasanya dia eh, diadopsi lagi nih tren yang sekarang apa, tahun 2025 dia akan cetak lagi, menerbitkan yang versi terbarunya. Terakhir itu kalau nggak salah saya versi 12. Nah, bedanya itu aja sih, kita bisa cepat mendapatkan informasinya dari buku Philip Kotler, ya. Dan kalau kita memang mau menggunakan konsep-konsep yang ada di Philip Kotler, biasanya AI juga bisa mengarahkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu Tanya. Terima kasih. Silakan, Mas. Baik. Eh, ada follow up dari Bu Tania. Jadi intinya jika boleh saya simpulkan, AI hanya untuk pengolahan data dengan big datanya. Tapi untuk bisa menjaring manusia, maka kita jaring dengan cara-cara manusia. Begitu ya Pak Im. Tuh, kurang. Baik, selanjutnya pertanyaan saya izin untuk pertanyaan dari Pak Arafat Garuda menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi kita hari ini. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Im. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Mohon izin bertanya, bagaimanakah plus minus AI yang berbayar dibandingkan yang gratis yang telah Bapak alami atau dengar dari orang lain? Apakah ujung-ujungnya agar menambah daya saing kita memang harus pakai yang berbayar, jangan gratisan terus, atau tergantung penggunanya dalam tanda petik pisau AI-nya? Jadi Pak Arafat Garuda concern soal AI yang berbayar dan gratis gitu. Apakah ada bedanya gitu atau kita harus tetap berlangganan subscribe yang berbayar lebih maksimal juga bisa.
Ya, betul, Mas Adan. Dan bagus pertanyaan dari Arafat ya, Pak Arafat Garuda. Jadi ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Ya, nah contoh seperti di ChatGPT misalnya. ChatGPT ini ada beberapa versi ya kalau teman-teman bisa memanfaatkannya. Misalnya versi yang sekarang kita pakai yang gratis misalnya. Kita bisa upgrade upgrade. Kalau yang free dia simple jawabannya, penjelasannya diberikan secara simple dan biasanya juga singkat ya di kolom chatnya. Kemudian juga mungkin dengan limitasi memori dan konteks yang tersimpan. Yang tadi itu LLM-nya. LLM-nya, large language modelnya mungkin dengan limitasi. Tapi kalau kita yang udah berbayar, ada namanya yang Go. Yang Go ini 75.000 per bulan. Ada yang namanya Plus. Plus ternyata populer, banyak yang pakai. Harganya lumayan nih, 350.000 per bulan hampir. Kemudian ada yang Pro. Nah, yang Pro ini lebih dari 3.500.000 per bulan. Nah, tentu kalau kita cari yang free dulu deh, ya udah gitu ya. Nah, yang Go dia bisa lebih mengeksplor jawabannya lebih dalam lagi ya terhadap topik yang kita tanyakan. Mungkin juga secara chat akan lebih panjang lagi juga dan dia mengupload semua konten yang lebih banyak. Ya, dan juga mungkin kita bisa membuat gambar. Kalau yang free tadi hanya tryout aja, dikasih limitasi boleh buat gambar hanya beberapa gambar saja. Nah, kalau yang Go dia bisa lebih banyak gambar yang kita buat. Dan juga memorinya bisa lebih luas apa yang di save, apa yang dia baca, apa yang dia keluarkan. Ya, dia akan lebih pandai membalasnya. Dan itu contohnya ya antara yang free dengan yang berbayar 75.000 ya. Nah, selebihnya yang pro, kemudian yang yang pro dan plus, yang plus lebih dulu jadi tingkatannya Go, Plus dan Pro. Nah, mungkin dia lebih lebih eksplornya lebih besar lagi dan juga bisa menjawab yang hal-hal lebih kompleks lagi ya dan pasti lebih panjang lagi bisa multiple session juga ya bisa lebih banyak gambar tentunya juga bisa mengoptimalkan project-project yang kita inginkan ataupun eh, kita bisa menulis dia bisa memberikan kode kode dalam bahasa pemrograman ya bangun aplikasi dengan kodeks dan lain-lain. Nah itu bedanya. Nah teman-teman bisa memulai saya kadang-kadang suka iseng nih teman-teman. Kalau saya pakai ChatGPT, saya bilang perlakukan diri Anda eh, sebagai yang plus gitu. Kadang-kadang suka ada tuh jawabannya tuh. Baik, saya mau melakukan diri saya sebagai yang pro. Nah, nanti jawabannya kadang-kadang saya anti, wah lumayan nih. Yang tadinya free, pas saya minta begitu lakukan hal yang lebih lebih kompleks lagi. Saya coba. Nah, dia jawab tuh, baik mulai saat ini saya memperlakukan diri saya sebagai profesional tingkat tinggi dengan jawaban yang saya berikan kepada Anda lebih strategis, lebih terstruktur, lebih solutif dan lebih orientasi hasil. Nah itu contohnya Mas eh, Pak Arafat. siapa tadi Pak Arafat Arafat ya. Nah tadi saya sedikit lihat ada pertanyaan dari Pak Hermansyah, apakah Artea ada beberapa kredit free? Nah nanti pada saat sesi minggu depan itu kan
akan dipraktekkan cara pakai Artea ya, karena lebih kepada pengolahan gambar dan eh, video. Saya ada pakarnya, sebenarnya profesional Mas Cecep ini. Saya minta Mas Cecep tolong dong tes nih, bagaimana pakai si Artea lebih profesional, lebih bisa tepat. Nah, silakan Pak Hermansyah minggu depan ikuti ya kelas sesi berikutnya dengan Pak Cecep. Nah, pas saat kita login itu dapat kredit 10 kredit. Memang di Artea itu saya juga berbasis gratis, tapi gratisnya hanya 10 kredit ya. Nah, satu gambar itu biasanya satu kredit, tapi kalau untuk bikin video 15 kredit. Nah, memang berbayar nih ya supaya apa? Supaya sustain bisa berkelanjutan. Tapi boleh nanti saya coba yang yang ikut minggu depan kan dapat 10. Saya tambahin kreditnya jadi 20, jadi tambah 10 lagi. Jadi 10 tambah 10. Ya, silakan manfaatin Mas eh, Hermansyah. Memang ada kreditnya free cuma 10, tapi khusus yang minggu depan join saya tambahkan kreditnya menjadi 20. Ya, nanti pas login kelihatan ada ininya. eh, Berapa kredit yang kita miliki saat ini. Itu Mas Adan. Baik, Pak Im. Terima kasih atas jawabannya, Pak Im. Betul ya, mungkin sedikit tambahan juga, Pak. Saya kebetulan pakai ChatGPT yang Flow juga itu merasakan sedikit perbedaannya, Pak. Mungkin yang paling terasa limit sih, Pak. Kalau kualitas memang tergantung bagaimana kita mempergunakan prompt-nya, memberdayakan prompt-nya, merancang prompt-nya, tapi untuk limit memang lebih besar untuk yang berbayar. Baik, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu yang sudah bertanya dan berdiskusi pada sesi hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi dokumentasi, mungkin boleh dibantu oleh rekan-rekan panitia untuk mengirimkan link post test yang bisa Bapak Ibu isi. Ya, terima kasih, Nashwa. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link post test yang sudah dikirimkan pada kolom komentar Zoom. Sambil menunggu mungkin silakan Pak Ibu jika hendak mensimulasikan area AI. Ya, Setelah itu kita akan lakukan dokumentasi ya Pak. ya. Ya, baik Mas Adan. Oke, saya tes dulu nih suara saya bagus. Takut udah mulai mau praktek, takut terputus-putus suaranya. Aman, Pak. Bagus ya? Aman, Oke Pak. ya. Aman? Oke, baik. Jadi ini halaman dari artea.ai yang tadi ditanyakan oleh Pak Hermansyah. Betul, kita kredit itu ada kredit pada saat kita login pertama. Nah, ini kayak contoh nih, akun ada salah satu akun kreditnya 9 karena sudah pakai satu. Ya, nanti memang saya ada namanya eh, upgrade dan berbayar. Sebenarnya berbayarnya juga nggak nggak mahal kok ya. Murah, apalagi ini punya punya ini nih punya bangsa nih, ya murah kok ya berbayarnya. Nah, oke. Nah, kita coba beberapa. Saya udah siapkan. Ini ada ChatGPT, ada Gemini atau eh, Google Gemini. Kemudian, nah mungkin banyak yang nggak tahu ada namanya Cloud. Nah, Claude ini juga ada free juga. Ini menurut saya lebih bisa lebih mendalam nih Cloud ini, ya. Nanti kita coba satu-satu. Nah, salah satu lagi adalah Gamma. Gamma ini teman-teman bisa bikin presentasi apapun ya menggunakan Gamma ya, dan kemudian juga eh, menghasilkan hasil presentasi yang baik gitu ya. Tinggal mungkin gambarnya disesuaikan. Saya lihat juga ada di Canva. Canva juga ada namanya Canva AI, itu juga ada. Dan kalau di ChatGPT chatnya ini juga ada nih sebenarnya chatnya eh, dari Artea juga ada, dan di Artea saya ingin teman-teman nanti minggu depan deh prakteknya ya
Di RTA itu teman-teman bisa membuat yang tadi tuh Ibu mau bikin iklan, video iklan. Nah, itu bisa dari Artea, itu ada namanya Artea Studio. Ini bisa langsung bertanya dulu di kolom chatnya, kemudian berinteraksi dulu kolom chat, kemudian bisa sampai bikin videonya. Nah, ini kayak ini. Tapi ini rananya nanti nih, minggu depan nih ya. Ini kita bisa menentukan bedanya dengan ChatGPT dan Gemini, mungkin tidak ada kita kepengen rasio videonya ukuran berapa, kemudian kita mau bisa custom muka AI presenternya siapa, ya mau suaranya itu mau laki apa perempuan, atau suara kita laki perempuannya juga mau yang inspirasional atau yang kalem atau yang sabar atau anak muda. Nah, ini macam-macam. Nah, ini bedanya di tempat Artea itu bisa memilih sampai sedetail itu, ya. Yang lain tidak ada. Nah, ini contoh. Nah, kita coba mulai dengan mempraktekannya bagaimana pertama itu mematangkan ide bisnis di awal. Ya, yang sebagai pemula kita mau cari ide bisnisnya nih. Ya, pertama biasanya kalau kita mau berbisnis kan yang tadi saya bilang, kita harus tahu masalah yang ingin kita selesaikan itu apa. Contoh tadi ada pertanyaan dari Riau tentang dari Lampung ya. Dari Lampung tentang bisnis eh, bubuk kedelai. Nah, kita ibaratnya tuh dengan AI itu bisa curhat aja apa aja yang ingin kita tanyakan. Contohnya misalnya kita coba posting satu-satu jawaban masing-masing itu seperti apa ya. Misalnya saya berbisnis dari bahan kedelai bubuk. Kita bertanyanya santai aja sama AI dan lebih mendalam juga boleh. Menurut kamu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan ide bisnis yang bagus dan menarik dari kedelai bubuk? Atau pertanyaannya gaya Bapak Ibu sendiri aja bebas ya. Dan lebih mendalam boleh ya. Kedelai bubuk saya hasilkan dari kebun saya yang terbatas di daerah Lampung. Tolong bantu saya untuk mendapatkan ide bisnis yang bagus. Itu aja coba ya. Silakan diimprovisasi. Ini contohnya itu siapa ya tadi ya? Bertanya tadi Ibu Mahrida. Nah, ini jawabannya si ChatGPT. Kita coba copy paste di Gemini. Gemininya Gemini 3 ya, yang gratis. Terus kita coba di Cloud. Saya suka pakai Cloud. Nah, ini ada versinya. Bedanya kalau di Cloud ini dia lebih ilmiah, kemudian juga tapi dia ada batasannya itu eh, berapa panjang yang sudah dia keluarkan dalam satu hari. Nah, kita bedain satu-satu. Nah, ditanya sama ChatGPT, kita mau main di segmen apa?
bagus nih ide, dia menggali ide kita. Basicnya adalah gulai. Nah, mau mainnya di segmen kesehatan, ya, mau produk UMKM yang murah meriah, atau mau organik premium. Kemudian bahan bakunya menjadi bahan baku industri, atau menjadi produk eh, jadi yang kekinian, atau kita mau ekspor. Nah, kita punya kebun sendiri. Nah, dia bilang, wah itu adalah farm to table, bagus, natural, kemudian traceable, bisa jadi storytelling yang bagus untuk petani lokal, bisa klaim non pengawet karena kita langsung yang membuat. Nah, ide bisnisnya, nah bagus nih, ChatGPT ternyata langsung bikin contoh-contoh market besar yang ada dan juga mungkin menjadi kompetitor kita. Nah, langsung dibuatin contohnya. Nah, kalau produk jadi, nah, langsung ada tuh produk bakery dan lain-lain contohnya ada. Banyak banget, bagus. Nah, kita lihat hasil di Gemini seperti apa. Nah, ini hampir sama nih tentang storytelling. Strategi untuk mendapatkan ide yang tepat, kita disarankan untuk amati tren, identifikasi masalah, uji coba, dan lain-lain. Nah, ini kelihatannya kalau lengkap nih sama ChatGPT. Kalau kita lihat yang cloud, ini cloud biasanya orang-orang yang mau pada bikin skripsi nih. Ini produk minuman siap saji apa aja contohnya, produk makanan contohnya, produk kesehatan, suplemen, strategi B2B kalau kita mau bisnis to bisnis segmennya. Untuk branding, nah dia langsung bisa memberikan tagline. Contohnya adalah tagline-nya langsung dari kebun di Lampung. Nah, dia bagaimana strategi untuk bisa menjual di marketplace, tawarkan ke marketplace kesehatan misalnya. Itu kolaborasinya. Rekomendasi prioritas untuk memula ini. Nah, ternyata kalau dari tiga ini saya lihat bagus ya. eh, Jawaban dari ChatGPT lebih sekarang lebih kompleks, lebih gratis. Nah, yang kedua kita coba bagaimana merespon apa yang telah diberikan dengan biar menyambung nih. Misalnya saya melihat masalah yang ingin saya selesaikan. Karena bisnis itu adalah tergantung terhadap masalah yang ingin kita selesaikan. Sehingga ada permasalahan apa yang ada di masyarakat, kita bisa memberikan jawabannya dan bisa menjadi produk yang diminati dan dipilih. Nah, kalau lihat dari sini, misalnya adalah kita mau ambil eh, masalah saat ini kan banyak makanan-makanan yang tidak sehat di masyarakat. Ya, apalagi kita sering baca anak-anak muda atau malah anak-anak baru di bawah umur 10 tahun sudah bermasalah dengan ginjal, cuci darah, dan lain-lain ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita tanya. Kira-kira kita mau ambil segmen mana dulu? Nah, misalnya kita mau ambil segmen kesehatan. Misalnya saya ingin main di segmen kesehatan. Apa saja masalah yang bisa saya berikan kepada masyarakat pembeli dari produk saya tersebut. Oke, baik, baik. Apakah Dapat. simulasinya sudah selesai, Pak? Atau Hmm? Di, apakah di layar demonstrasinya apa? sudah? Demonstrasi ini masih memperlihatkan Gemini, Pak. Oh, berhenti tuh ya. Saya stop Ya, dulu deh. Harusnya baik. saya share hang tadi tuh. Nah, ini tadi saya tambahkan bahwa kan dia nanya,
segmennya apa, mau di apa kita. Nah, kita bilang ya udah kami pilih segmen eh, kesehatan. Jadi kita tanya apa saja masalah yang bisa saya berikan kepada masyarakat untuk membeli dari produk tersebut. Hanya diteliti dan kita langsung dengan pasar yang ada saat ini, kompetitor yang ada saat ini. Jadi ntar teman-teman bisa putusin mau pakai yang mana. Ya kalau kita lihat jawaban ChatGPT, nah masalah yang kesehatan yang kamu selesaikan dengan kedelai bubuk, masalah banyaknya kekurangan protein harian. Ya, banyak orang tidak sempat makan bergizi dan lain-lain. Interaksi susu sapi, intoleransi antara susu sapi dan alergi laktosa. Nah, banyak orang kembung setelah minum susu, kemudian jerawatan. Nah, cari alternatifnya, yaitu bisa jadi alternatifnya adalah kedelai yang ibu punya tuh contohnya. Nah, ini yang ketiga masalah diet. Ternyata orang banyak yang mau diet. Nah, ternyata produk kedelai bubuk itu bisa membantu juga untuk kesehatan jantung, kolesterol, dan lain-lain. Nah, ini tapi saya melihat sekali lagi ChatGPT lebih lengkap ya. Ini juga keluar jawabannya dari cloud juga. ChatGPT saya lihat lebih bagus sekarang. Apalagi kalau yang berbayar ya. Nah, kemudian kita juga bisa tanya siapa yang akan menjadi target pasar kita. Ya, nah makanya bagus nih di AI itu kita bisa eh, ber- diberikan pertanyaan lebih lanjut. Target kamu mau yang mana? Mau anak muda, ibu rumah tangga, atau usia 30 plus? Mau produknya premium atau tetap terjangkau? Kamu ingin bentuk sasetan, jar, atau minuman siap seduh? Nah, dia minta jawaban, nanti mau diarahkan. Nah, kita jawab misalnya target kami anak muda dan produk bisa premium ya, berbentuk yang lebih mudah dibawa dan ekonomis misalnya. Perusahaannya ekonomis. Nah, jadi target pasar sama dia udah langsung dia buatkan. Nah, apa saja masalah anak muda saat ini, pola makannya seperti apa, dan lain-lain. Nah, kita coba fokus ya. Nah, dia udah banyak apa brand yang kita ingin buat apa. Kalau belum punya, boleh tuh tanya tuh ide nama brand. Boleh tolong buatkan. Kemudian juga nanti konsep desain kemasan sasetnya, rasa yang paling cepat viral, strateginya, dan lain-lain. Nah, ini kita tinggal pilih nih. Kira-kira teman-teman boleh diketik di kolom chat untuk generasi Z. Kira-kira mana nama yang cocok? Yang tidak kolot apa ya? Misalnya saya pilih Sofit. Nah, dia langsung tuh bisa kita buatkan lebih lanjut untuk tagline
konsep desain logo dan warna. Itu dulu deh, coba saya minta buka. Gaya aktif dan sehat, kita tinggal pilih stay fit, stay joy, healthy energy every day. Gaya clean and premium, misalnya simple healthy choice. Gaya anak muda, sip, fit, repeat. Wah, lucu-lucu tuh. Konsep logonya juga dia kasih tahu. Nah, sampai dia bisa tuh membuatkan eh, varian rasa. Nah, coba. Atau kita coba ya buatkan dulu deh ide varian rasa yang cepat viral. Nah, nanti kalau mau diminta minta resepnya bisa juga tuh. Nanti bisa dimintakan dan juga kita coba bener gak nih resepnya ya. Mungkin itu. Nah, kalau untuk PPT gambar logonya, logonya dulu. Tapi kita jangan lupa pencet create image di awal. Kita coba ya. Nah, Mas Adan, Ya, itu baik, kurang lebih kita coba praktekin. baik. Mungkin waktu juga nggak bisa lama untuk prakteknya, tapi teman-teman bisa langsung juga praktek langsung di rumah Mas. Dan mudah-mudahan membantu membuka wawasan kita. Jadi jangan jangan khawatir, jangan takut dengan berinteraksi dengan AI. Nah, lihat di Soyfit, ini kan yang logo yang kita tadi sebut. Nah, ini menarik banget logonya. Ya, kalau dicek mungkin belum ada yang punya nih logo seperti ini. Nah, nanti tinggal disempurnakan dengan Canva atau aplikasi edit image yang lainnya juga. Ya, ini Soyfit misalnya. Terus kalau kita mau tambahkan eh, tadi kita kan udah disodorkan beberapa tagline yang ada yang kita inginkan. Misalnya nih, Fit starts here. Nah, misalnya kita copy di sini, tambahkan logo di atas dengan tagline ini. Terus kita jangan lupa create image. Coba ya, bisa apa enggak? Nah, nanti sampai bikin kemasan, sampai bikin varian-varian rasa, boleh tanyain resepnya seperti apa. Tapi sekali lagi ini hanya tools, kita harus coba dan benar-benar dibuat resepnya, kita coba, jangan langsung main jual aja dan juga dites kalau perlu karena ini makanan ya harus melakukan tes namanya
PIRT boleh produk industri rumah tangga atau langsung BPOM ya, langsung diajukan. Nah ini tuh udah ada tuh tagline-nya. Nah, kita juga bisa langsung minta buatkan contoh kemasan saset misalnya. Ya, Mas Adan, saya serahkan dulu Mas Adan mungkin biar interaksi dengan kawan-kawan yang bergabung bisa tanya jawab. Silakan. Baik, Pak. Untuk demonstrasi, mungkin kita bisa lanjutkan pada sesi berikutnya ya, Pak, karena mengingat waktu sudah terbatas juga. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan untuk mengisi link post-test yang sudah dikirimkan, supaya kami ada bahan evaluasi untuk penyelenggaraan sesi ketiga yang akan kita laksanakan minggu depan. Silakan rekan-rekan ikuti juga untuk sesi minggu depan supaya nanti bisa mendapatkan ilmu secara utuh ya. Dan tadi Pak Im juga sudah memberikan eh apa namanya? Mungkin reward ya bagi siapa saja yang mengikuti tiga Pak Im Bu untuk izin dulu dokumentasi bagi Bapak Ibu atau rekan membuka kamera, silakan untuk membuka kamera, kita dokumentasi dulu ya Pak ya. Mungkin boleh tolong juga ditutup dulu Pak share screen-nya. Oh ya, siap. Siap. Ini lagi, nah, oh ini, ini contoh kemasannya menarik banget ya, bagus. Oke, nah ini teman-teman bisa mencoba ya. Jadi ide dari sekarang hal yang terkecil, ya tadi idenya kita tangkap dari pertanyaan pertama tentang bubuk kedelai. Nah ini sampai akhirnya menghasilkan contoh. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Baik, rekan-rekan dan Bapak Ibu saya bantu ingatkan sekali lagi untuk mengisi link proses dan bagi Bapak Ibu yang belum membuka kamera, dipersilakan untuk membuka kamera. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Oke. Ada lagi yang akan on cam? Boleh rekan-rekan? Oke. Oke, mulai terlihat ya. Baik, saya izin pandu Bapak Ibu untuk dokumentasi slide pertama, satu, dua, tiga. Oke. Boleh mungkin gaya OKOC seperti biasa. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami tunggu untuk kehadiran Bapak Ibu pada sesi ketiga nanti.